Oke, selamat datang di sesi deep dive kita. Kali ini kita akan menyelami materi renungan harian yang Anda bagikan. Fokus kita hari ini jantung dari solusi teragung. Menarik. Jadi kita coba pahami makna pengorbanan Yesus di salib ya, berdasarkan sumber-sumber ini. Betul sekali. Kita punya catatan renungan pagi dan malam dari hari keempat, lengkap juga dengan ayat pendukungnya. Jadi ya misi kita menggali bersama apa inti pesan terpenting dari kedua renungan ini buat Anda. Siap. Nah, mari kita mulai dengan konsep kunci dari renungan pagi. Sumber ini menyoroti Yesus sebagai jembatan. Jembatan ya. Merujuk ke Yohanes 14 ayat 6 itu kan? Iya, tepat. Yang Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sumber ini pakai gambaran yang cukup kuat sih. Salib itu seolah jadi materialnya, bahan bangunannya gitu. Bahan bangunan jembatan. Iya, jembatan yang menghubungkan kita kembali ke Bapa. Kelihatannya bukan sekedar metafora biasa ini ya. Iya. Dan sumber ini menjelaskan kenapa penggambaran ini dianggap sangat penting ya. Menurut teks yang Anda berikan itu, di kayu salib itulah Yesus secara sukarela menanggung semua konsekuensi dosa. Yang seharusnya kita tanggung. Betul. Yang seharusnya jadi tanggungan kita. Kematiannya itu dilihat sebagai pembayaran penuh. Pelunasan, gitu, atas apa yang disebut upah dosa. Pelunasan utang dosa kita ya. Tepat. Dan kebangkitannya, ini juga ditekankan, jadi semacam konfirmasi ilahi. Bukti kalau pengorbanannya diterima Bapa, sekaligus nunjukin kuasanya atas maut itu sendiri. Oke, jadi itu dasar argumennya ya, kenapa dia diklaim sebagai satu-satunya jalan. Iya, karena menurut keyakinan ini, harga untuk nyebrang jurang pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang kudus itu udah lunas dibayar olehnya. Dan hanya olehnya. Gitu poinnya. Wah, pelunasan total sebagai fondasi jembatan itu, dalam banget pemahaman ini menurut sumbernya. Oke, sekarang mari kita geser sedikit ke renungan malam yang Anda bagikan. Oke. Di sini muncul konsep lain yang nggak kalah kuatnya. Namanya pertukaran agung. The Great Exchange, iya ya. Ini dasarnya dari 2 Korintus 5 ayat 21. Wah, ini bagian yang benar-benar menarik untuk didalami maknanya menurut sumber ini. Betul sekali. Yang menarik di sini itu bagaimana sumber ini menguraikan detail pertukarannya. Jadi dikatakan bahwa Yesus yang dalam naturnya itu kan nggak kenal dosa. Sama sekali nggak kenal dosa. Iya, secara aktif, dia mengambil alih semua catatan negatif kita di hadapan Allah. Ini termasuk ya, dosa-dosa spesifik kita, rasa gagal, rasa terpisah dari Allah, pokoknya semua yang bikin kita nggak layak. Semua yang negatif. Semua yang negatif. Lalu, sebagai gantinya, ini nih inti pertukaran itu, ia memberikan semua catatan positif miliknya kepada kita yang percaya. Catatan positif Yesus, maksudnya? Ya, kebenarannya yang sempurna, kesuciannya, status diterima sepenuhnya di hadapan Bapa. Jadi bukan cuma dosa dihapus, tapi kita juga dikasih status benar. Itu pertukarannya. Wah, ini implikasinya benar-benar mengubah cara pandang ya kalau kita ikuti alur pemikiran sumber ini. Artinya, ini bukan sekedar kita berusaha jadi orang baik gitu ya, atau perbaikan moral biasa. Bukan cuma itu. Sumber ini menekankan hasilnya itu pemberian status benar sempurna di hadapan Allah. Benar-benar sempurna. Seolah-olah kita nggak pernah berdosa. Dan selalu hidup benar seperti Kristus gitu. Wah, ini menurut sumber tersebut ya, jantungnya konsep anugerah atau grace itu. Betul, solusi ilahi yang dikatakan jauh melampaui apapun yang bisa kita usahakan sendiri. Sumber ini sepertinya mau menggarisbawahi, ini transformasi status total, bukan perbaikan sedikit-sedikit. Transformasi total ya. Dan kalau kita coba tarik benang merahnya untuk Anda ya, sumber ini sebetulnya secara nggak langsung ngajak Anda buat refleksi. Refleksi tentang apa nih? Ya bukan rasa bersalah, mungkin perasaan nggak cukup baik, atau ingatan kegagalan masa lalu. Beban apa sih yang mungkin tanpa sadar masih Anda pikul sehari-hari? Padahal, menurut keyakinan yang dijabarkan di renungan ini, semua beban utang dosa itu semestinya udah selesai. Udah ditukarkan di kayu salib. Udah lunas tadi ya? Udah lunas. Jadi ini bukan cuma doktrin teologis yang di awang-awang gitu, tapi menyentuh pemahaman personal Anda soal kelegaan sejati, soal kebebasan dari tuntutan hukum dosa yang ditawarkan lewat pertukaran agung ini.
Ada pertanyaan penting sih di sini dari materi ini tentang bagaimana Anda menghayati kebebasan itu. Oke, jadi kalau kita rangkum ya inti dari deep dive kita berdasarkan materi renungan yang Anda bagikan ini, ada 2 gagasan sentral yang kuat banget. Ya? Pertama, Yesus sebagai satu-satunya jembatan penghubung ke Bapa yang dibangun lewat pengorbanannya. Betul. Kedua, konsep pertukaran agung di salib, di mana status kebenaran sempurna dikasih ke kita bukan karena usaha kita, tapi murni anugerah. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang mungkin bisa Anda renungkan lebih dalam ya. Ini muncul secara alami dari pembahasan materi ini. Oke, apa itu? Gini, kalau pertukaran agung ini, seperti yang digambarkan begitu kuat oleh sumber renungan Anda, memang benar-benar terjadi. Ya. Dan status benar sempurna itu kini udah jadi milik Anda secara cuma-cuma lewat iman, pertanyaan reflektifnya adalah, gimana kesadaran akan status baru ini seharusnya secara praktis mengubah cara Anda mandang diri sendiri? Cara pandang diri. Cara Anda merespon kegagalan atau kritik, cara Anda berinteraksi dengan orang lain dan dunia sekitar Anda setiap harinya. Jadi nggak cuma pas lagi doa atau baca renungan aja. Oke. Gimana identitas baru ini merembes ke dalam tindakan dan sikap Anda sehari-hari? Nah, ini sebuah pertanyaan untuk eksplorasi pribadi Anda lebih lanjut.